Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairusafa Muharani dengan NPM 21082602228 dari angkatan 2021 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengumpulkan tugas video mind map untuk blok gastrointestinal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang dispepsia. Definisi daripada dispepsia sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk suatu sindrom atau kumpulan gejala yang terdiri dari nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati, kembung, mual muntah, sendawa, rasa cepat kenyang, perut terasa penuh. Untuk etiologi daripada dispepsia itu bisa disebabkan karena makanan yang tidak teratur sehingga memicu timbulnya masalah lambung dan pencernaan menjadi terganggu. Ketidakteraturan ini berhubungan dengan waktu makan, seperti berada dalam kondisi terlalu lapar, namun kadang-kadang terlalu kenyang. Selain itu, kondisi faktor lainnya yang memicu produksi asam lambung berlebihan. Di antaranya beberapa zat kimia seperti alkohol, obat penahan nyeri, asam cuka, makanan minuman yang bersifat asam, makanan pedas. Selanjutnya merupakan klasifikasi daripada dispepsia, yaitu ada dispepsia organik dan dispepsia fungsional yang akan saya jelaskan lebih lanjut di patofisiologi. Untuk gejala, sudah saya sebutkan tadi seperti rasa tidak nyaman atau nyeri pada ulu hati, kembung, mual, perasaan cepat kenyang. Untuk cara menegakkan diagnosa, seperti biasa, yang pertama yang kita lakukan adalah anamnesis. Yang kedua, pada pemeriksaan fisik biasanya ditemukan perutnya kembung, pucat, nyeri pada epigastrium, nyeri tekan. Pada saat kita perkusi itu ada 2 nas. Pada pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan bariomil double contrast, nanti hasilnya normal, endoskopi normal, USG, biliary system pankreasnya normal. Pada manometri esofagogastroduodenum terdapat gangguan pengosongan lambung pada dispepsia fungsional. Untuk patofisiologi daripada dispepsia, di sini saya bagi dua, ada dispepsia fungsional dan dispepsia organik. Pada dispepsia fungsional, itu yang pertama ada mekanisme gangguan motilitas daripada gastrik, di mana pada dispepsia fungsional ada kemungkinan terjadi gangguan di motilitas lambung, di mana proses pengosongan lambung itu menjadi lebih lambat atau abnormal, atau gastroparesis yang menyebabkan rasa penuh atau kembung yang berlebihan setelah makan, atau early satiety dan mual. Yang kedua ada hipersensitivitas visceral, yaitu penderita dispepsia fungsional sering mengalami hipersensitivitas visceral di mana saraf di lambung itu dia menjadi terluka terhadap rangsangan normal seperti pergelangan lambung setelah makan, yang menyebabkan nyeri atau ketidaknyamanan yang berlebihan meskipun tanpa adanya patologi yang jelas. Yang selanjutnya itu ada gangguan aksis otak usus atau brain gut axis, di mana di sini tuh stres psikologis dan gangguan pada aksis otak usus dapat mempengaruhi fungsi lambung, misalnya stres atau kecemasan yang memperburuk gejala dispepsia dengan modulasi sinyal saraf dari otak ke saluran pencernaan dan sebaliknya. Setelah itu ada disregulasi sekresi asam lambung. Nah, meskipun pada banyak kasus dispepsia fungsional tidak ditemukan peningkatan sekresi asam lambung yang signifikan, ada teori di mana bahwa sekelompok pasien mungkin mengalami hipersekresi asam lambung ringan atau sensitivitas yang meningkat terhadap asam yang dapat berkontribusi pada gejala. Yang selanjutnya adalah dispepsia organik, di mana dispepsia organik itu dia disebabkan oleh kelainan struktural atau biokimia yang diidentifikasi melalui pemeriksaan medis. Nah, patofisiologi dispepsia itu dia tergantung pada kondisi yang mendasarinya. Misalnya, pada GERD, itu refleks asam lambung ke esofagus menyebabkan iritasi dan peradangan
yang menyebabkan rasa terbakar atau heartburn, nyeri ulu hati, dan gejala dispepsia lainnya. Setelah itu ulkus peptikum terjadi akibat erosi pada lapisan mukosa lambung atau duodenum. Biasanya disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori atau penggunaan jangka panjang daripada OANS, yaitu obat antiinflamasi non-steroid. Ulkus ini dia menyebabkan nyeri perut yang seringkali terkait dengan asupan makanan dan disertai mual muntah. Selanjutnya ada infeksi Helicobacter pylori yang dapat menyebabkan gastritis kronis. Dalam beberapa kasus berkembang menjadi ulkus peptikum atau kanker lambung. Selanjutnya ada gastritis di mana peradangan pada mukosa lambung yang disebabkan oleh infeksi dan penggunaan alkohol berlebihan ataupun obat-obatan tertentu seperti OANS yang juga menyebabkan gejala daripada dispepsia. Intinya perbedaan daripada dispepsia fungsional dan organik, kalau yang fungsional itu dia penyebabnya tidak ada yang struktural gitu atau biokimia yang jelas. Sering dikaitkan tuh dengan gangguan motilitas atau hipersensitivitas visceral dan faktor daripada psikologi. Sementara kalau yang organik itu harus ada penyebab yang dapat diidentifikasi, misalnya seperti GERD, lupus peptikum, infeksi, ataupun gastritis. Setelah itu kita masuk ke tata laksana. Pada farmakologinya itu bisa kita berikan antasida untuk menetralkan asam lambung. Terus bisa kita berikan antisekresi asam lambung, yaitu antagonis H2 reseptor, proton pump inhibitor, dan selective muscarinic blocking agent. Lalu bisa juga kita berikan sitoprotektif seperti sucralfate atau cetralsat. Lalu bisa kita kasih prostaglandin E analog seperti misoprostol sama enprostik. Lalu untuk non-farmakologi itu bisa kita lakukan perubahan gaya hidup yang akan saya jelaskan lebih lanjut pada edukasi. Jadi untuk prognosis daripada dispepsia itu untuk yang fungsional bersifat kekambuhan dan berulang. Jadi studi pada populasi telah menunjukkan bahwa 15% hingga 20% pasien memiliki gejala yang persisten selama masa tindak lanjut yang lebih lama. Sementara 50% mengalami hilangnya gejala secara lengkap. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa kondisi ini berhubungan dengan penurunan kelangsungan hidup. Nah, edukasi pada pasien, kita jelaskan bahwasannya pada kondisi dispepsia ini bisa kita lakukan perubahan gaya hidup seperti menghindari rokok, menghindari obat-obatan OANS tadi, pemberian makanan yang tidak pedas, tidak asam, mengurangi konsumsi seperti air jeruk, seperti itu. Lalu bisa kita edukasikan juga pasien agar menghindari minuman bergas dan pemberian makanan yang lebih sering. Baik, sekian presentasi dari saya untuk materi dispepsia. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Saya di sini menggunakan 2 buku dan 1 jurnal. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.